Di video kali ini gua akan menceritakan dongeng legenda para generasi Alpha alias Skibidi Toilet, yang mana Skibidi Toilet adalah tai elit global yang bertumbuh besar menjadi kepala manusia dengan niat mengurangi populasi manusia di muka bumi dengan cara menggigitnya hingga terpapar virus Ebola, siput gila, dan tewas mengenaskan. Dan satu-satunya cara membasmi Skibidi Toilet yang membandel adalah dengan memencet tombol flash yang ada di belakangnya sehingga kepala tersebut dapat dikirimkan ke septic tank terdekat melalui Bluetooth. Cerita dibuka dengan menampilkan sekotak manusia yang sedang meraih mimpinya menjadi ketua pemuda panca indera dunia. Namun tiba-tiba saja ia terbangun akibat gempa berkekuatan 7 magnitudo seperti sedang ada pertarungan Ultraman melawan Godzilla di luar. Namun begitu dicek keluar untuk direkam secara live streaming dan diupload di dark web, rupanya itu adalah segerombolan tempat ngising dan beol dengan kepala manusia di dalamnya, yang mana mereka sedang melakukan invasi besar-besaran ke dunia. Tak hanya itu, bahkan ia juga melihat sebuah toilet terbang anti gravitasi dengan dibekali jetpack di badannya. Bahkan ia juga mampu mengeluarkan ulti laser sunat dari muncungnya, sampai-sampai MC kita hampir wasted di awal film. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita berkenalan dengan MC kotak kita kali ini, yang mana karena kemarin banyak yang merequest namanya menjadi MC agar dapat disebut di dalam video dan membanggakan keluarga besar, kita panggil saja MC satu ini dengan sebutan Rangga. Rangga yang panik sekaligus bingung kenapa di akhir season yang turun malah Skibidi Toilet dan bukannya Dajjal. Ia pun segera berlari keluar dengan niat mencari masjid terdekat supaya bisa menyepam sholat taubat di sana. Namun ia justru menabrak seorang NPC yang juga ingin farming pahala sebelum dirinya tewas disengat laser sunat. Namun sayangnya secara tiba-tiba ngespawnlah seekor Skibidi Toilet yang mencaplok nyawanya sehingga membuat ruhnya terhapus dari alam dunia dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Melihat kejadian itu, Rangga pun semakin termotivasi untuk farming pahala. Namun tiba-tiba saja sebuah helikopter tertembak laser sunat kematian Skibidi sehingga menyebabkan terciptanya ledakan bom atom yang mampu menerbangkan semua objek di sekitarnya, hingga membuat MC kita alias Rangga tergeprek mobil dan hampir meregang nyawa. Untungnya mengingat Rangga adalah MC sehingga ia tidak mungkin dibiarkan mati konyol oleh sutradara, apalagi hanya gara-gara digeprek mobil, sehingga tiba-tiba saja ia diteleportkan ke sebuah ruangan yang mana rupanya Rangga diselamatkan oleh seorang woman yang anggaplah bernama Siska. Di sana, Siska menceritakan bahwa saat dirinya hendak menjarah warteg bahari mumpung dunia lagi kiamat, secara kebetulan Siska melewati rumah Rangga dan melihat dirinya yang walaupun tertimpa mobil dan hampir tewas, tapi dirinya dapat melihat tubuh Rangga yang begitu bersinar karena selalu menuruti perkataan orang tua dan tidak pernah membuat mesin penghamil domba otomatis di Minecraft, sehingga Siska pun tertarik merawatnya hingga sadar untuk dijadikan partner dalam membasmi tentara toilet. Untungnya pada saat itu Rangga bertemu dengan Siska yang rupanya ia merupakan seorang ilmuwan yang sedang menciptakan robot pembasmi hama dan siap menggedik para Skibidi serta menenggelamkannya ke dalam toilet untuk kemudian ditransferkan ke black hole terdekat. Setelah menemukan partner yang dapat diajak baku gedik bersama, Siska pun menyuruh Rangga untuk mempersenjatai dirinya menggunakan senjata canggih peninggalan abad kekosongan karena sebentar lagi mereka akan memulai open war dengan para Skibidi Toilet. Scene pun berpindah mempertontonkan seorang anak kecil kemasan saset yang sedang dikejar toilet birahi di belakangnya. Namun untungnya ia bertemu robot kameramen ciptaan Siska yang langsung memberinya salam dari Binjai, dan tak lupa ia juga memencet tombol flash agar kepalanya tersedot ke dalam black hole agar tak dapat di Edo Tensei kembali. Namun setelah memusnahkan satu Skibidi, ngespawnlah beberapa Skibidi lainnya yang tidak terima teman kepala toiletnya digedik begitu saja hingga meninggal. Namun untungnya teman-teman robot kameramen tiba tepat waktu sehingga pertempuran antara CCTV dan toilet pun tak dapat terelakkan. Untungnya Siska sudah mendownload seluruh video jurus pamungkas Mike Tyson ke dalam chipset CCTV sehingga mereka dapat dengan mudah mengirim Skibidi ke septic tank alam gaib tanpa harus khawatir arwahnya dikokop kepala toilet hingga tewas. Bahkan Rangga dan Siska juga ikut membantu menyepam peluru yang mana satu ekor toilet berleher 3 meter hampir menggigit personil CCTV. Setelah membasmi seluruh toilet dengan mudah, tiba-tiba saja ngespawnlah toilet titan berukuran ruko 2 lantai yang mampu menyepam ulti Gord. Bahkan robot kameramen pun dapat dihancurkannya dengan mudah sehingga membuat Siska dan Rangga mengeluarkan jurus 1000 langkah penangkal maut agar tidak bernasib sama seperti kameramen. Namun saat sedang bersembunyi diiringi doa selamat dari fitnah Skibidi Toilet, secara kebetulan mereka melihat 2 ekor toilet yang sedang fokus menonton serial TV dari dimensi lain,
Yang mana setelah diamati rupa-rupanya kelemahan Skibidi Toilet, yaitu begitu mereka diberi serial TV rusak, otak mereka seketika terkena reset pabrik dan di saat itulah Rangga dan Siska dapat menekan tombol flush tanpa risiko dikokop toilet dan menenggelamkannya ke septic tank alam gaib. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun kembali ke base untuk memikirkan bagaimana cara mengalahkan toilet Titan raksasa yang biasa digunakan modal oleh Ultraman. Dan setelah berpikir selama berjam-jam, akhirnya ia mendapat ide untuk menciptakan robot raksasa yang dapat dikendalikan secara manual. Serta tak lupa ia juga menempatkan TV Polytron yang bisa digunakan untuk nobar satu negara supaya dapat meriset pabrik otak toilet ketika sedang baku hantam. Setelah speedrun membangun robot pemusnah Skibidi, begitu Siska hendak menunggangi robot tersebut, tiba-tiba saja Rangga yang ingin terlihat gentle di depan Siska agar dapat membuat rahimnya anget dan dimasukkan ke snapgram dengan caption I love you papa. Rangga pun mengatakan bahwa misi ini terlalu berbahaya yang bahkan dapat membuat Siska tewas menjadi debu abu vulkanik, sehingga Rangga rela mengorbankan dirinya untuk menunggangi robot tersebut dan menjalankan misi yang sangat berbahaya. Scene pun berpindah memperlihatkan dua Skibidi yang sedang bermain laga-laga dengan mayat kameramen, namun tiba-tiba saja mereka ditembak oleh seonggok peluru yang ditembakkan Siska, disusul robot Rangga yang tiba-tiba terjun bebas dari luar angkasa dan meluncurkan 3 butir torpedo Rusia ke arah Skibidi Toilet. Tak berselang lama, mereka terdeteksi oleh toilet Ultraman yang mana begitu melihat lawan yang sepadan, ia langsung merasa diajak Baiwan pepeng dan tiba-tiba saja ia mengeluarkan 2 ekor perintilan Skibidi Toilet di sampingnya, yang mana mereka juga memiliki jetpack di badannya sehingga hampir membuat Rangga memencet tombol surrender dan AFK dari kehidupan. Namun ia baru ingat kalau di atas kepalanya ada TV raksasa yang bisa dibuat nobar drama Cina sampai mampus. Dan begitu TV dinyalakan, seketika saja 2 minion toilet terbang ini hilang kendali. Begitu juga toilet Titan yang seketika berekspresi seperti melihat malam pertama di alam kubur. Dan tanpa pikir panjang, Rangga pun segera memacu robot saktinya untuk membasmi toilet Titan yang membandel dan memencet tombol flash dilanjut dengan joget pargoy di atas mayatnya. Dengan mengandalkan kekuatan sinar TV preset otak, Rangga pun terus saja mendekatkan TV Polytron ke kepala toilet hingga kepalanya tembus masuk ke dalam TV dengan tujuan otaknya rusak hingga berlubang sehingga Rangga mampu mengalahkan dengan mudah. Namun sayangnya 2 minion mabok yang terkena paparan radiasi sinar ultraviolet beradiasi tinggi, mereka tak dapat mengendalikan jetpack di badan mereka dan malah cosplay jadi pilot pesawat Jepang yang menabrakkan diri ke robot tempur Rangga sehingga membuat robotnya rusak total dan TV Polytron yang nampol di atasnya pun padam dan tak mampu memancarkan sinar kematiannya lagi. Alhasil toilet Titan pun dapat terlepas dari pancaran sinar TV Polytron dan perlahan-lahan mulai mengumpulkan kesadarannya kembali. Melihat Rangga yang akan disunat laser sebadan badan sampai hangus, Siska pun segera mengevakuasi Rangga dari sana dan membawanya kabur ke base sebelum di-giveaway-kan ulti Gord oleh Titan Toilet. Sesampainya di base, Rangga pun dioperasi oleh Siska dan mengganti beberapa spare part kecil seperti kepala contohnya. Sabar ya Rangga, niat mau sholat taubat malah jadi TV Polytron. Setelah kepalanya diganti TV tabung 12 inci, kini keluarganya tidak perlu lagi mahal-mahal beli TV karena Rangga sudah jadi TV portable yang bisa dibawa kemana-mana. Namun kepala Rangga bukan untuk nonton bola sampai larut malam, apalagi nonton berita acara gosip gak jelas, melainkan TV di kepalanya dipergunakan untuk membasmi toilet-toilet membandel di luaran sana hingga tak tersisa satupun. Namun sepertinya saat proses pembuatan film animatornya terserang stroke dilanjut dengan koma 5 bulan dan animasinya pun tidak sengaja terupload oleh kucing peliharaannya sehingga cerita pun berakhir ngegantung tidak jelas yang hanya menampilkan Siska dan Rangga Polytron dilanjut dengan kameramen yang diteleportkan ke alam kubur sehingga layar pun berubah menjadi hitam sepenuhnya. Lah, jadi itu Rangga Sasana gimana anjing? Oke, karena ceritanya ngegantung gak jelas, di sini gua akan kembali membawakan satu dongeng singkat pengantar makan malam kalian, yang mana animasi kali ini dibuka dengan kondisi village yang udah ludes diserang illager penjajah Belanda abad 16, yang mana kita diperlihatkan ilusioner illager, vindicator, dan evoker yang sedang membawa dosanya masing-masing hasil dari silaturahmi baku gedik terhadap desa villager. Setelah mengumpulkan semua hasil jarahan yang ada, mereka pun mulai mengadakan rapat paripurna untuk membagi-bagikan hasil jarahan dengan adil dan sama rata. Bentar. Jujur di sini gue bukan sesepuh Minecraft yang main sejak zaman kolonial Belanda, tapi ini emang villager sengaja dibikin stunting atau emang di gamenya pendek, guys?
Oke, kembali ke cerita, yang mana villager yang mencoba menentukan pembagian harta rampasan berdasarkan keadilan di Korea Utara tentunya membuat teman hidung playernya marah dan hampir menciptakan perang saudara. Namun untungnya evoker yang pernah ikut rapat sidang BPUPKI, tepatnya di bagian ngepel lantai, ia pun menerapkan sila kelima dalam pembagian harta rampasan sehingga semuanya sepakat dan tidak ada lagi peradu bacotan di antara mereka. Namun tak disangka tiba-tiba saja ilusioner menghilang dari rapat paripurna perkumpulan elit neraka, yang mana harta mereka juga ikut-ikutan hilang, dan tak berselang lama mereka melihat seonggok ces melayang di udara seperti sedang dibawa oleh golongan jin tak kasat mata. Namun begitu diulti gigitan fosil dinosaurus, terungkaplah wujud asli ilusioner yang sedang berusaha membawa kabur harta rampasan. Setelah terciduk basah, ia pun berniat mengembalikan harta rampasan tersebut kepada Illager. Tapi bohong. Dengan jurus Kage Bunshin-nya, ia pun berhasil menggenjutsu 3 ekor Illager dan kabur membawa chest berisikan harta dunia senilai harga ginjal. Tak tahan melihat ilusioner yang memborong semua dosa yang tersedia, Illager pun terpaksa meniup trompet tahun baru Spek Turbo yang dapat membangunkan seluruh banteng Somalia yang sedang berhibernasi di Oyo dan menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Scene pun berpindah menyorot ilusioner yang kabur hingga tembus ke barang pasir tempat ISIS bersarang. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja ia merasakan gempa bumi yang dahsyat seperti sedang mendapat azab langsung dari Tuhan, yang mana rupanya segerombolan Ravager kematian sedang ditugaskan untuk jadi tim bedah rumah bagian ngerobohin, tapi ogah ngebangun lagi. Setelah menghancurkan rumah subsidi ilusioner, film pun ditutup dengan menampilkan para Illager yang akhirnya bisa pulang dengan tenang ke habitatnya masing-masing setelah mengambil harta rampasnya, serta villager yang mengambil ilusioner gepeng hasil geprekan kaki Ravager hitung-hitung dijadikan keset welcome di Villager Outpost. Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil, film ini memberikan kita ilustrasi bahwa banyaknya harta tak akan pernah bisa membuat hidup kita abadi. Tak peduli rumahmu yang begitu tinggi, kau akan tetap dimasukkan ke lubang 150 cm. Jadilah kaya namun bukan untuk memuaskan diri, melainkan untuk ladang berbagi dan membuka pintu rezeki sebagai bekal di kehidupan selanjutnya yang abadi.